maksimum 5%. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi data secara universal. Bisa kita lihat juga data-data ini di website bagi perusahaan-perusahaan yang sudah TBK gitu. Jadi sudah 2 tahun dihantam COVID, sekarang kena pula kenaikan harga yang signifikan ini. Sebagai informasi tambahan, ketika COVID itu sales atau pendapatan contracting company di Indonesia itu turun kurang lebih 40-an%. Dan laba bersihnya turun 40-70%. Nah, kena yang ini mungkin akan membahayakan industri konstruksi secara keseluruhan. Untuk itulah kami bermohon atas usulan penyesuaian harga ini. Next. Jadi kalau pemicu atau latar belakangnya adalah kenaikan elemen pembentuk harga konstruksi yang tidak wajar akibat situasi global yang tidak dapat dikendalikan para pihak yang berkontrak, atau ini kalau dalam istilah hukum atau di istilah fidik disebutnya hardship situation gitu. Situasi yang tidak bisa dikendalikan oleh para penandatangan kontrak gitu. Nah, solusinya adalah para pihak bisa meninjau ulang pasal-pasal kontrak untuk menjamin target kontrak tercapai dengan mengedepankan prinsip keadilan disertai tata kelola yang benar. Untuk itulah kami hadir di sini, Pak, karena tata kelola yang benar ini kan harus diikuti oleh payung hukum yang sepatutnya gitu. Ada 3 usulan kami, Pak. Yang pertama adalah, jadi usulan-usulan ini kami rujuk dari surat sejenis yang pernah keluar pada tahun kurang lebih 99 atau 2000 ketika terjadi Krismon gitu. Waktu itu ada terobosan dari 3 menteri, Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, dan juga Menteri Dalam Negeri, sehingga tadi apa yang dikhawatirkan oleh Pak Franz Rinkindo tidak terjadi. Jadi untuk dana-dana APBD dipayungi oleh Menteri Dalam Negeri, dan dana-dana APBN dipayungi oleh Menteri Keuangan. Ada 3, Pak, ketika itu yang sekarang kami jadikan rujukan. Yang pertama adalah boleh berhenti tanpa sanksi. Yang kedua, itu adalah karena kita ketahui kemampuan fiskal pemerintah yang demikian terbatas, bisa dilakukan penyesuaian harga, kemudian diikuti dengan optimasi, Pak, dengan mengedepankan fungsi, dengan target nilai proyek tetap, atau disebut juga balance budget. Dan yang ketiga adalah penyesuaian harga diikuti dengan penyesuaian nilai kontrak. Ini tentunya yang nomor 3 ini akan berat bagi pemerintah jika itu proyek-proyek pemerintah. Yang 3 ini mungkin untuk situasi atau proyek-proyek yang mungkin proyek strategik nasional dan yang sejenisnya gitu. Itulah, Pak, usulan kami. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian baik dari Bapak pimpinan dan anggota Komisi 5. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi, Pak, terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamka BKD senior. Pimpinan beberapa minggu yang lalu, kalau tidak salah, Komisi 5 juga cukup kencang menyuarakan menyangkut mengenai peran fungsi daripada lembaga pengembangan jasa konstruksi yang juga dipilih oleh anggota DPR RI terhormat. Dan saya juga hadir pilihan itu. Tetapi kondisi dan kenyataannya saat ini, peran dan fungsinya menurut saya seperti itu. Daripada pandangan-pandangan kami, saya persilakan kepada Saudara Dandung ya untuk menyampaikan persoalan menyangkut mengenai masalah lembaga pengembangan jasa konstruksi ini. Silakan dong. Ya, terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang Komisi 5 yang kami hormati, sudah memberi kesempatan kepada kami semua untuk bisa melakukan
rata-rata asosiasi kontraktor kita adalah di kelas kecil, Pak. Jadi memang hampir 85% anggota kami adalah kecil, sisanya kemudian 14 atau 13% menengah, dan yang besar 1%. Asosiasi sendiri adalah yang berkelas besar. Nah, pertama-tama tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, ucapan terima kasih kepada Kementerian UPRA, walaupun jujur aja proses relaksasi yang diberikan kepada kami memakan waktu yang cukup panjang, Pak. Jadi kami sebenarnya sudah melakukan proses pengajuan relaksasi sekitar bulan Januari, atau mungkin bahkan Desember. Desember kita sudah ajukan, tapi memang tidak mendapat jelaskan sebenarnya bagaimana proses keluarnya PP 5 tahun 2021 sebagai basis pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang ketika proses pembentukannya penyusunannya tidak melibatkan stakeholder, Pak, sehingga tidak keluar, sehingga tidak melihat kondisi real di lapangan. Stakeholder dalam ini yang kami maksudkan adalah kami, asosiasi yang memang setiap hari bergelut dengan dunia jasa konstruksi ini. Di mana selama periode ini terus terang kami beberapa kali mengadakan surat menyurat, kami berteriak di media dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya karena kita hampir putus asa, kemudian kita berkirim surat kepada hampir semua lembaga, tadi sudah disediakan oleh Pak Sekjen, dan semoga ini yang terakhir. Nah, teman-teman setuju dengan kami bahwa Cipta Kerja, kalau menurut kami sering diplesetkan, Pak, bukan undang-undang Cipta Kerja, tapi undang-undang sulit kerja. Jadi kami menjadi lebih susah, terutama lain kami tidak tahu secara detail, tapi buat kami ternyata kalau dulu kita akan bisa di jasa konstruksi mudah, sekarang menjadi sulit, persyaratannya menjadi lebih panjang, lebih ketat, lebih ini, sehingga kita mau ngurus izin aja susah, belum lagi nanti kita berfight ketika proses tender. Nah, itu mungkin yang kita sampaikan. Semoga semangat Undang-Undang Cipta Kerja, undang-undang yang sudah digadang-gadang sebagai pintu untuk kami bisa berusaha lebih mudah, semangatnya tetap dijaga, baik di undang-undangnya sendiri dan terutama di aturan turunan pelaksanaannya, Pak. Karena memang kita banyak temukan ketika masuk ke ranah pelaksanaan, banyak sekali hal-hal yang kemudian bertentangan dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Itu yang pertama, Bapak Ketua. Kemudian yang kedua, setelah keluarnya Permen 08, dan alhamdulillah buat kami harus memberikan apresiasi, sebagian besar banyak di kami pada saat itu karena PP kemudian harus dilawan dengan permen. Itu juga menjadi problem ketika relaksasi harus digulirkan. Tapi alhamdulillah ada satu pasal kalau nggak salah yang kemudian itu membuat peluang untuk bisa dilakukan proses relaksasi dengan permen. Jadi ini PP direlaksasi dengan permen. Nah, apa yang kami mohon kepada anggota DPR yang terhormat, terutama Komisi 5, mohon kami selalu kondisi real di lapangan seperti apa. Memang PP ini sudah cukup komprehensif. Memang ada beberapa hal secara teknis yang perlu dikawal pelaksanaannya, Pak. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Fran, ada beberapa hal yang cukup krusial, Pak, terkait dengan persyaratan penyediaan TKK, Pak. Sebetulnya adalah tenaga kerja konstruksi. Persyaratkan di aturan itu mereka bersertifikat. Nah, ini jadi problem buat dunia pembinaan sumber daya konstruksi itu hampir sepenuhnya diserahkan kepada asosiasi, Pak. Sementara dari sisi pemerintah, mohon maaf, minimal sekali.
Dengan balai-balai itu pun rata-rata balai-balai disediakan hanya untuk tenaga kerja dari Kementerian PU sendiri. Sementara tenaga kerja konstruksi kami sendiri yang harus melakukan proses pembinaan anggota. Nah, kemudian apa yang terjadi begitu dipersyaratkan sebuah SKK itu menjadi problem tersendiri. Ternyata setelah proses tersebut, baik itu persyaratannya terlalu tinggi, kemudian secara jumlah juga sangat kurang sekali, Pak. Seperti disampaikan dari data dari Pak Frank, fungsi 50, sebenarnya kebutuhannya 200 ribu. Nah, ketika jumlah tenaga kerja konstruksi banyak badan usaha yang kemudian tidak bisa mengurus SBU-nya atau sertifikat badan usaha. Apa? Nggak bisa tender. Konsekuensinya apa? Ya mereka nganggur. Konsekuensinya apa? Ya pengangguran bertambah gitu, Pak. Nah, ini juga menjadi dilema gitu. Satu sisi kami setuju bahwa badan usaha harus bisa memenuhi atau dipenuhi oleh SDM konstruksi yang qualified. Tapi di sisi lain terjadi kontradiktif, tidak ada proses proper. Apalagi harus bersertifikat. Masih sangat minimal, Pak, sekarang. Kalau dulu proses sertifikasi dilakukan oleh asosiasi profesi, di mana prosesnya menjadi lebih sederhana dan simpel. Nah, sesuai dengan aturan yang baru, proses LSP atau lembaga sertifikasi profesi harus melalui license dari BNSP. Nah, ini yang kemudian memberikan proses yang cukup kompleks, sementara biasanya BNSP hanya mengurusi jumlah tenaga kerja dalam jumlah sedikit. Sementara jumlah tenaga konstruksi itu kebutuhannya tahun aja 200.000, Pak. BNSP mengetiknya seperti hanya jumlah sedikit. Nah, akhirnya yang terjadi adalah LSP yang sanggup atau bisa beroperasi cukup dan tidak memadai. Nah, tentunya ini adalah dalam dataran implementasi permen tersebut perlu dikawal bersama bagaimana. Nah, kemudian kita mendorong atau berharap kepada DPR, Komisi 5 khususnya, untuk bisa memfasilitasi pertemuan antara BNSP dan Kementerian PU-PERA dan mendorong bagaimana dua lembaga ini bersinergi agar proses sertifikasi profesi orang, keahlian itu level terendah, operator, teknisi, sampai ahli, itu bisa dikerjakan secara lebih cepat. Nah, ini tentunya tidak bisa kami lakukan, Pak. Ada lembaga yang lebih powerful untuk mendorong lembaga ini bersama-sama. Kita selalu TikTok gitu, Pak. Di sana dilempar, di sini lempar, akhirnya prosesnya menjadi sangat panjang. Untuk sebuah asosiasi profesi punya LSP, paling cepat itu bisa sampai 1 tahun, Pak, untuk bisa mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang di-license oleh BNSP. Nah, tentunya ini menjadi proses yang panjang dan mengenerate biaya yang tidak sedikit buat kami sebagai asosiasi. Nah, itu mungkin yang kedua yang perlu saya sampaikan, Pak, terkait dengan bagaimana PP 5 Permen 08 kita kawal bersama-sama sehingga teman-teman bisa berusaha dengan baik di sektor jasa konstruksi. Kemudian ada satu hal yang menarik yaitu terkait dengan denda, Pak. Ini juga memberatkan, ini dataran teknis sekali. Badan usaha kalau nggak mengurus sertifikatnya harus didenda, Pak, dan dendanya luar biasa besar, sampai 10% dari nilai kontrak kalau pengalamannya untuk bisa diakui. Nah, kemudian yang terakhir, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen juga terkait dengan posisi LPJK. Kami beberapa kali mengajukan istilahnya perbaikan peraturan di jasa konstruksi melalui LPJK sebagai lembaga yang mengakreditasi kami, asosiasi badan usaha. Tapi begitu kita menyampaikan sesuatu, selalu jawabannya mentok, Pak. Mentok dalam artian nggak bisa kemana-mana juga ini. Padahal kita tahu LPJK adalah lembaga yang diproses secara politik. Tapi mohon maaf, dalam pelaksanaannya LPJK ini di bawah, tidak hanya dirjen, Pak, di bawah direktur, Pak. Jadi kalau bikin sesuatu kebijakan ya nggak bisa, padahal prosesnya sampai ke DPR. Jadi eman-eman, bahasa Jawanya udah diproses secara politik sampai DPR, tapi dalam proses bekerjanya namanya pengaturan terkait dengan banyak hal, Pak. Kalau dari sisi fungsinya
apa namanya terkait sertifikasi, kemudian pengaturan terkait dengan tender, lelang, persyaratan tenaga kerja seharusnya cukup bisa dikerjakan LPJK. Seperti kita ketahui Pak, Undang-Undang 2 Nomor 17, LPJK ini adalah sebenarnya representatif dari masyarakat jasa konstruksi. Tapi ternyata ini tidak menjadi sebuah lembaga madani, tapi justru menjadi lembaga yang dikontrol oleh pemerintah sepenuhnya. Nah, tentunya ini sangat menyedihkan gitu ya, dan kami berharap, saya nggak tahu nih dari konteks mana, seperti kita ketahui kalau LPJK ini diatur dari peraturan pemerintah nomor 14 2021 tentang perubahan atau pemerintah beberapa kali dirubah itu, jadi itu ada terus di situ, dan kita berharap pasal-pasal tentang tugas dan LPJK harus lebih dipolkan, dan tentunya seperti itu karena di bawahnya, sehingga akhirnya keleluasaan kami sebagai stakeholder masyarakat jasa konstruksi dengan adanya LPJK ini menjadi sangat tidak berguna gitu. Jadi udah sampaikan juga, semoga ini menjadi buah pemikiran kita bersama bagaimana kami sebagai masyarakat juga punya kesempatan Pak untuk kesempatan yang sama untuk bisa berkontribusi lebih luas terhadap pembangunan sektor konstruksi. Saya pikir itu tambahan saya dari Gapensi selaku mewakili teman-teman kontraktor. Ada banyak, silahkan aja nanti kalau ada tambahan. Semoga kita bisa melakukan proses diskusi dan dialog secara produktif. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Dandung, pimpinan Komisi 5 yang kami hormati dan kami banggakan beserta anggota pimpinan Komisi 5. Hanya memang 4 poin Pak Ridwan, pimpinan. Karena permohonan kami menyangkut mengenai masalah relaksasi Undang-Undang 11 PP nomor 5 itu sudah terjawab oleh Kementerian PUPR. Nah, cuman memang disayangkan teman kan memang perjuangannya panjang. Sudah tender semua baru keluar yang relaksasi. Ya kan? 104.000 anggota, 87% itu urusannya UMKM. Terus regulasinya baru keluar, mereka baru mengurus SBU, ya kan? SBU baru ngurus, mereka baru mengurus tenaga teknik, ya kan? Kalau dapatlah mereka proyek 55 miliar, punya anggota tenaga teknik 2, saya pikir nggak mampu bayar karyawannya itu. Jadi saya bilang ini harapan besar buat teman-teman untuk relaksasi ini untuk kita berjuang di tahun 2023 di anggaran yang baru. Karena lambatnya relaksasi ini. Tapi apapun, kami menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri PU. Yang kedua, kami minta supaya ruang kerja sekolah jangan lagi komite anggota yang memang di bidang itu. Nah, saya pikir itu ada empat masalah yang kami bawa pada hari ini menyangkut masalah dominasi BUMN. Kita benar-benar minta supaya surat edaran dari Pak Menteri PU tentang kerelahan hati teman-teman BUMN untuk JO dengan teman-teman pengusaha nasional, kemudian menyiapkan paket-paket UMKM, nah, kemudian yang terakhir adalah pentingnya eskalasi. Kalau tidak yang saya bilang tadi Pak pimpinan, tahun 2024 akhir ini banyak yang bermasalah. Ya, saya contohkan ketebalan aspal yang tadinya 5 cm, 6 cm di kodril bisa menjadi 3 itu, bisa menjadi 4. Karena tadi harga aspal naik, harga BBM naik, pasti pengusaha kepingin cari untung, tidak kepingin buntung. Nah, kalau nggak ada eskalasi, nggak ada penyesuaian harga, ya pasti terjadi seperti ini. Tentu kewenangan ini bukan kepada Kementerian, ada di dan maka untuk menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Komisi 5 menerima kami walaupun Tuhan kita memberi
kami mohon tanggapan dan beberapa usul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan seluruh asosiasi yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama, apresiasi kekompakan dalam menangani masalah. Ini luar biasa. Mungkin saya minta aplaus dulu kepada teman-teman semua, ini luar biasa ini. Ya. Yang kedua, sesungguhnya apa yang menjadi para bapak-bapak yang kita dengarkan tadi dari 4 pembicara kita, ini sebenarnya sudah menjadi soal kami juga ada di sini hari-hari pembicaraannya. Ya, mulai dari harga, kemudian tingginya angka-angka pembuangan, kemudian eskalasi tadi juga, itu sudah kita bicarakan itu. Termasuk soal konstruksi, jasa konstruksi, juga kita akan bicarakan, termasuk LPJK. Kita sudah bicarakan semuanya. Tapi namun demikian ini memberi harga baru bagi kami, artinya memberi pikiran baru bagi kami, kekuatan baru bagi kami, karena langsung kita dengarkan daripada pada Bapak yang bersangkutan. Oleh karena itu, saya persilakan kepada anggota yang terhormat memberikan tanggapan. Silakan Pak. Pak Sianipar. Terima kasih pimpinan, teman-teman anggota Komisi 5 dan asosiasi. Jadi, dan aspirasi yang semua orang perlu memfasilitasi pertemuan LPJK ini dengan pemerintah secara langsung, Pak. Jadi kita agendakan karena memang kedudukan LPJK ini saya lama di ada kesetaraan sebenarnya antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Padahal di pintar-pintar menteri ini membuat mengolah jadi adakanlah yang namanya fit and proper, tapi ujungnya kebijakan itu di tangan menteri akhirnya. Jadi nggak ada lagi fungsi asosiasi, sementara hilanglah asosiasi ini, Pak. Jadi permintaan saya melalui sidang ini kita buatkan, kita catatkan, kita agendakan kapan bisa kita pertemukan secara langsung suara ini juga sangat mendasar, apalagi dengan adanya PPh 1% yang dikontrak tidak ada, tapi tiba-tiba pemerintah mengeluarkan penambahan 1% begitu ya, PPh, PPN ya. Pada waktu dia ngitung, udah harga terendah, kena lagi 1%, ini juga kita perlu bicarakan rapat antara Komisi 5 dengan Menteri Keuangan, ini mesti sama BUMN. Jadi memang ini hal yang mendasar aja nih Pak. Sebenarnya ini masalah teknis kecil ini Pak. Ini cuma adanya kemauan dari Menteri PU untuk mendominasi dunia jasa konstruksi. Harga terendah ini juga saya nggak sepakat nih Pak. Karena boleh aja gini Pak, owner estimate ini dibuat dengan keahlian, dengan pengalaman, ditentukan oleh pembuat komitmen atau pemerintah. Miliar. Tapi yang dimenangkan di mana urusannya ini Pak? Artinya yang buat owner estimate ini orang goblok Pak. Korupsi lah dia uang rakyat Pak. Hak rakyat itu 100%. Hak rakyat misalnya 100 miliar. Itu hak rakyat Pak, dibuat oleh pemerintah.
ditawar 60%, korupsi nih Pak, uang pemerintah. Yang digunakan untuk rakyat. Pasti ujungnya nanti bermasalah Pak. Udah eskalasi, nggak ada, mulai lari lah kontraktor. Dia sependapat tadi, ini betul-betul kita ambil satu solusi, mau harga rata-rata yang paling dekat dengan rata-rata, atau yang terdekat dengan order estimate, atau dibatasi dengan nilai berapa lah yang pantas untuk mengerjakan ini. Jadi dari saya ini sangat strategis, karena yang saya lihat yang hadir ini bukan lagi kontraktor KPN, sudah mewakili dunia jasa konstruksi Pak. Jadi masyarakat konstruksi, jadi Kementerian PU ini mengurusi masyarakat jasa konstruksi. Ini berhadapan Pak. Kita hadapkan keduaan ini dengan Menteri PU, kita cari solusinya dengan segera. Kalau yang dikemukakan tadi, harga yang ini, tadi yang dibuat Jakon tadi Pak itu, kurva besi, solar, itu udah memang kenyataannya Pak. Jadi saya kira kesimpulan kita dari saya, supaya kita buatkan waktu yang tepat, pertemuan langsung on direct antara asosiasi ini dengan Menteri PU, dan satu lagi dengan LPJK Pak. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sianipar. Pak Soehartono, ini juga ini kan punya pengetahuan juga kontraktor dia ini. Silakan Pak. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua, yang saya hormati anggota yang hadir, yang saya hormati rekan-rekan saya. Saya ini menjadi anggota KPNSI semenjak tahun 75. Sampai saya ke DPR 2014. Jadi saya lama dan apal perilaku kontraktor dari zaman saya dan zaman sekarang ini. Oleh karena itu saya ingin juga satu persatu Pak ini. Saya tertarik juga karena bukan berarti sekarang saya bukan kontraktor, bukan. Jadi kontraktor saya berlanjut dipegang oleh sistem. Tadi masih saja menjadi anggota KPNSI. Kemudian ingin menanyakan, Anda tadi ngomong eksalasi. Jadi yang saya tahu dari Kadin, semua asosiasi ini mengusulkan penyesuaian harga. Iya Pak, semua kan? Alamatnya kemana? Ke Menteri PU kan? Ya. Kemudian Bapak ini masih mungkin tidak teringat ya. Ini ada lembaga yang namanya Komisi 5 DPR yang membidangi PUPR. Ini dikasih tembusan enggak? Tidak. Nah inilah, berarti komunikasi Anda ini putus. Kita ini di Komisi 5 enggak ngerti kalau ada keluhan seperti ini. Walaupun saya tahu nanti saat RDP, saya pasti akan ngomong ke Pak PU. Tapi kan dengan alasan mendengar keluhan masyarakat jasa konstruksi. Tapi seharusnya Anda ini yang membuat penyesuaian harga ini, ya, memberikan usulan Anda itu tembusannya ke Komisi 5. Sehingga Komisi 5 saat RDP, Pak Ketua, kita bisa memberikan ini loh, asosiasi yang mengeluh. Ini Pak Menteri, gimana solusinya? DPR punya hak untuk menanyakan Pak Menteri, gimana? Bisa. Misalnya Pak Menteri, oke, saya pelajari. RDP lagi, tanyakan lagi, kalau perlu tak telepon. Gitu. Bisa aja, anggota telepon Menteri itu biasa. Tanya Ketua itu, bisa. Jadi jalan-jalan seperti itu harus dilalui sehingga nggak putus. Kita bisa negur Pak Menteri, yang lain nggak mungkin, karena struktur Dewan Perwakilan Rakyat itu Anda tahu sendiri gitu. Untuk Pak Menteri kita bisa negur, bisa memperjuangkan. Nah, oleh karena itu saya minta usulan penyesuaian harga ini, gimana cara Anda harus ada
tembusan ke Komisi 5. Sehingga Komisi 5 ketika RDP dengan Pak Menteri, ini udah punya arsip untuk kita berikan kepada Pak Menteri. Lah, kan pas, Pak Menteri kan pasti sudah mendapat laporan dari bawahannya, mungkin salah satu dirjen yang pegang masalah itu. Kemudian ke Menteri PU ada tembusannya enggak? Menteri PU, maaf, Menkyu. Enggak ada ya? Nah itu begini, di Indonesia itu memang antik itu ya. Walaupun PUPR itu mempunyai kuasa penuh di bidang kontraktor, katakan ya, proyek ya. Tapi oke-nya Menteri PU itu belum 100% bisa dibayar sepanjang Menteri Keuangan itu tidak setuju. Coba, kalau udah seperti itu gimana? DPR aja pusing kok. Ada cerita seperti itu? Ada. Saya berjuang mati-matian dengan teman saya tentang lumpur Sidoarjo, karena ada kerugian dari wirausaha sebanyak 800 miliar. Setuju, Menteri PU setuju. Menteri Keuangan, ini Lapindo ini beda. Lapindo itu bukan kontraktor, tapi investor, mati. Ya, itu kayak begitu itu. Oleh karena itu saya minta untuk kasus usulan penyesuaian harga ini diajukan kembali atau gimana caranya, gimana Komisi 5 dapat arsip itu. Sehingga RDP minggu depan, minggu ini kalau tidak salah, lusa itu dengan Pak Menteri kita. Jadi kalau ada itu kita lebih gampang. Gitu. Yang pertama. Yang selanjutnya, apakah di antara Anda ini sudah mendengar bahwa eksalasi ini para kontraktor yang bekerja itu sudah suruh menghitung eksalasi? Belum? Udah? Saya beritahu sudah. Jadi unit saya di kontraktor sudah suruh menghitung itu. Kan berarti itu sudah dekat. Artinya ada wording. Nah, ketika ada wording seperti ini, tolong dilengkapi. Nanti seperti pesan saya tadi, yang dikirimkan ke DPR, juga ke PUPR, Menteri Keuangan juga diberi tindasan. Sehingga nanti nggak ada alasan lagi munting-munting. Karena apa? Karena saya tahu sebenarnya usulan penyesuaian harga ini masuk akal sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Karena situasinya sudah kahar. Nah, ini menurut teori hukum yang sudah sah di negeri kita, Menteri PU nggak bisa berinter. Alasan single hire itu tidak bisa. Semua proyek kalau sudah kena kategori kahar, lolos. Oleh karena itu sekarang sudah mulai dihitung. Kemudian yang kedua, LPJKN. LPJK saat ini itu kan LPJK-nya PU. Dan kalau Anda merindukan kebebasan, LPJK yang lalu kan sudah bebas. Dirubah seperti ini mengapa tidak berontak? Kan begitu aja jawabannya. Jadi yang LPJK yang benar ya LPJK yang lalu itu. Tapi LPJK yang lalu itu akhirnya menjadi momok, dan momok itu diartikan sebagai penghambat oleh PU. Terjadilah seperti ini. Nah, itulah Indonesia. Jadi yang namanya PU itu dikontrol, maunya tidak mau. Maunya ya semaunya sendiri. Jadi saya ngomong begini ini roh kontraktornya ngomong. Jadi rohnya sebagai kontraktor ngomongnya seperti begini. Jadi gerahlah ketika LPJK independen yang lalu itu, PU gerah. Akhirnya karena pemerintah itu di situ dalam bentuk kekuasaannya kayak begitu, ya udahlah. Akhirnya takluk lah
LPJKN produk undang-undang, ya, coba LPJKN ini bukan produk sembarang, ini produk undang-undang, bisa kalah. Dan terjadilah seperti sekarang ini. Jadi kalau tadi Bapak Wakil Sekretaris ya ngomong banyak kayak begitu itu ya itulah. Sekarang udah lewat. Ya sekarang terus gimana itu si LPJK? LPJK di bawah Dirjen Bina Konstruksi, bukan di bawah Menteri, bukan. Di bawahnya Dirjen Bina Konstruksi. Wah, di situ diatur tidak karuan ya. Sehingga yang namanya sertifikasi aja sampai sekarang nggak jelas. Gitu enggak? Nah, ya itu. Jadi susah itu. Saya di DPR kalau ketemu Dirjen Bina Konstruksi, saya tanya itu sudah 3 kali, saya tanya nggak ada realisasi, ya sudah, saya diam. Nggak ngoyak lagi itu enggak. Karena saya ketika ngomong itu, ya diperhatikan kelihatannya, tulis kelihatannya di Dirjen itu, tulis gitu. Berdasarkan atau tidak kan enggak tahu. Karena itulah pekerjaan mereka, kadang-kadang. Tapi kadang-kadang serius, kadang-kadang tidak. Nah itulah. Jadi seperti Bina Konstruksi, sertifikasi itu sudah sering saya kritik. Masa sertifikat sudah diperpanjang hampir 6 kali ya, 6 tahun kalau tidak salah. Sertifikasi, jadi produk sertifikasi itu kan seharusnya goalnya LPJKN, mampu tidak membuat sertifikasi itu. Terus kemudian kita ini kan sebagai kontraktor ya kita harus tahu diri dan menyesuaikan. Kita ngomong yang nggak penting hindari saja. OE itu pedoman. Tapi harga pajar itu kan relatif. Nah, ini semua kita itu tahu bahwa harga wajar itu relatif. Apakah harga terendah itu yang harus dimenangkan? Ya tidak. Ada sebenarnya di undang-undang itu proyek yang harus dimenangkan oleh kontraktor itu adalah yang wajar. Ada di situ ya. Lengkapnya saya tidak tapi kira-kira bunyinya harga wajar. Harga wajar itu menurut siapa? Menurut panitia. Tapi ketika panitia menerapkan itu akhirnya berakhir tidak konsisten. Ketika ada kontraktor yang melawan, yang di bawahnya ini katakan yang dimenangkan 80%, yang 79% atau juga 78%. Ini mendatangi panitia, tidak mendatangi sendirian. Dia didampingi oleh polisi, oleh kejaksaan. Apa yang terjadi? Ketakutan panitianya. Ketakutan. Padahal yang namanya undang-undang itu tidak bisa seperti tuntutan kita, Pak. Seperti kita itu waktu itu nuntut, gimana kalau harga terendah paling sedikit 80%, nah itu tidak boleh, itu dilarang menurut hukum yang lain. Jadi persentase tidak boleh. Nah, sebenarnya apakah sudah mati peluangnya panitia? Tidak, karena di undang-undang juga ditampung bahwa yang dimenangkan adalah kontraktor yang penawarannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini loh kata-kata dipertanggungjawabkan itu menjadi mahal. Menjadi mahal, Pak. Oleh karena itu menjadi tugas Anda menjabarkan itu, Pak. Jadi kalau namanya panitia udah kendel sesuai dengan undang-undang jasa konstruksi seperti itu ya sudah. Tapi kita kemudian ini anjuran nggak usah didebatkan gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya ngomong seperti itu latret. Kita berani ya sudah. Gitu ya. Ya, jadi harga-harga yang rendah bisa menang itu memang pertimbangannya ada itu. Jadi contoh aja Pak ya. Jadi
biar kita ini mempunyai satu wawasan yang harga rendah wajar itu ada. Misalnya begini, ada galian tanah dan urukan tanah. Gitu. Itu menurut panitia, gitu. Itu bisa zero, bisa nol, atau sangat sedikit nilainya. Nah, ketika kontraktor menghitung, kontraktor yang lain menghitung galiannya ya ada, urukannya ya ada, matilah, dia nggak pernah menang. Ya selawase urip nggak akan pernah menang, dikena sistem itu, dan itu dibenarkan, gitu loh Pak. Jadi di konstruksi ini memang udah ruwet, apalagi sekarang. Jadi seperti itu. Kemudian kalau ada usulan ini ya boleh-boleh saja ya, proyek yang berhenti misalnya karena situasi ini tanpa diberi sanksi, gitu. Nah, kalau itu bisa ya bagus ya, tapi saya pikir juga tidak bisa. Ya, saya kira itu dari sedikit dari saya ya. Terus ini lupa ya saya, tender-tender yang di IKN ya begini. Jadi di sana itu kan holding, ya. Bisanya hanya kerjasama. Saya sudah mempelajari itu. Jadi kalau tender-tender yang seperti yang kita harapkan, ya di sana ya nggak mungkin gitu ya. Karena apa? Karena tendernya itu apa, sistemnya itu satu paket itu udah itu berapa triliun gitu. Nah di situ bisanya menjadi subkon gitu. Jadi kita bisa memberi saran, tapi saran itu masuk akal atau tidak itu menjadi pertimbangan Mbak. Tapi yang saya minta terakhir ya, apa yang Anda usulkan tentang penyesuaian harga itu agar kita dari Komisi 5 itu mendapat arsip, sehingga ketika kita mengusulkan kepentingan masyarakat jasa konstruksi ini kepada Pak Menteri, saya kira demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Soehartono. Pak Soehartono ini punya pengalaman banyak ini di bidang kontraktor. Di bidang perumahan juga banyak pengalaman beliau ini, saya lihat. Kemarin kita rapat juga dari perumahan. Apa namanya kemarin itu? Apersi yang kemarin. Nah, Apersi. Juga Pak Soehartono banyak mempersoalkan persoalan sistem perumahan kita. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Adinda Andi Rukman dan seluruh anggota Gapensi yang hadir pada sore hari ini. Mohon maaf saya terlambat karena ada telepon dari Pak Ketua, saya harus hadir di sini. Sementara juga dengan Menteri Keuangan di Badan Anggaran, saya tinggalkan beberapa saat untuk menemui teman-teman semuanya. Saya mendengarkan sepintas tadi dan penjelasan dari rekan-rekan yang memang kontraktor. Kalau saya Pak, bukan kontraktor, bukan siapa-siapa, tapi saya hanya mengamati permasalahan yang dihadapi oleh para kontraktor. Pertama, dominasi BUMN ya. Ini juga memang harus kita luruskan. Karena saya bisa memahami kondisi-kondisi di lapangan bahwa kadangkala BUMN ini merebut juga porsi yang
diambil oleh kawan-kawan swasta. Permasalahan. Tidak ada aturan sebenarnya bahwa 100 miliar, hanya kebijakan dari kementerian. Maka keliru sebenarnya menteri itu kalau memang membatasi seperti itu. Tapi kalau toh membatasi, ada batasannya, tetapi ada ketentuan-ketentuan lainnya atau kebijakan lainnya yang bisa menjadi subkon, ya saya kira kenapa tidak. Saya tidak pernah menemukan batasan-batasan, aturan-aturan bahwa BUMN 100 miliar, tidak pernah saya dapat aturannya, Pak. Kecuali saya keliru. Nah, oleh itu, ini menjadi catatan penting buat kami sebentar, dan Pak Ketua, kalau kita rapat umum saja tidak spesifik pada satu persoalan ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya minta nanti LPJK hadir, kita hadir, dan salah seorang ataukah dari Gapensi ini hadir juga untuk kita konfrontir permasalahan. Kalau Pak Suhartono tadi sudah bicara seperti itu teknis, kadangkala beliau juga bicara dalam rapat itu teknis-teknis begitu, tidak ada juga yang terjadi apa-apa, tidak ada juga perubahan. Makanya saatnya barangkali dengan informasi yang kita terima pada saat ini, kita akan merubah cara kita untuk mengegolkan hal-hal yang bisa kita golkan dalam perjuangan-perjuangan sebentar. RDP yang lalu itu hanya sifatnya umum. Banyak hal yang dibicarakan. Sehingga keluhannya Pak Suhartono itu kadang-kala ngomel dengan tidak ditanggapi karena ada hal besar. Gitu. Sama halnya sekarang di keuangan, Menteri Keuangan sekarang ya diperhadapkan antara naik tidak naik harga minyak, itu kan masih dalam proses. Itu mengenai dominasi BUMN, saya kira perlu kita cermati dengan baik semua aturan yang mengatur itu, konsultannya. Ya. Yang kedua, IKN. Saya salah seorang anggota pansus IKN. Barangkali saya sendiri dari Komisi 5 yang jadi anggota pansus IKN. Yang masalah bagi kami sekarang di Komisi 5, IKN itu pimpinannya tidak tahu bermitra dengan siapa di DPR. Padahal di dalam undang-undang dikatakan kemitraannya itu bersama dengan DPR gitu. Sampai detik ini belum tahu kepala otorita yang ditunjuk itu bermitra kemana di DPR ini, padahal salah satu pasal mengatakan bermitra dengan DPR itu di dalam pembangunan, salah satu pasal pembangunan IKN harus bermitra dengan DPR. Kita tahu, sehingga agak susah juga kita mengintervensi kepala otorita di sana. Apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini masukan juga akan kita review. Saya mau pelajari dulu aturan mainnya mengenai IKN ini, bagaimana sih harusnya. Yang ketiga, mengenai eskalasi harga. Kalau eskalasi harga, bisa-bisa saja dilakukan, Pak, ya. Dilakukan penyesuaian.
bisa saja dilakukan penyesuaian. Makanya saya ingin pembahasan khusus poin-poin ini kepada Menteri dan kepada Dirjen yang menangani itu secara khusus kita akan bicarakan. Kalau hanya sepintas lalu saja agak susah dan tidak fokus pada hal-hal itu. Kemudian mengenai LPJK. LPJK di sini Pak saya suruh mundur Pak Pandi. Kalau tidak ada gunanya bubar aja. Ya Pak Ketua ya. Ya keras di sini kalau nanti satu kali datang lagi tidak bisa melakukan apa-apa terhadap hal ini, lebih baik dibubarin. Saya keras begini juga pada tempat yang sama. Kita setengah mati memilih Anda tidak berbuat, apa gunanya gitu loh. Itu amanah undang-undang. Tapi kalau seperti atasannya Dirjen Bina Konstruksi, itu yang salah. Gitu. Apa yang Bapak-Bapak sampaikan tadi, keluhan kami sudah, di otak saya ini sudah penuh dengan itu, sisa menunggu gong waktunya untuk kita ledakan kalau memang hal-hal itu penting. Ini khusus LPJK, Pak. Pastinya para dirjen konstruksi. Nah, oleh karena itu, saya sependapat dengan Pak Ketua tadi bahwa apa yang Bapak-Bapak sampaikan itu, kami ini sudah teriak di sini. Teriakan pertama baru pertama. Kalau sudah teriakan kedua, nanti tidak digubris, kita akan mengambil langkah lain. Itu saya kira Bapak sekalian, mudah-mudahan ke depan Komisi 5 mengagendakan tersendiri terhadap persoalan-persoalan yang Bapak lakukan. Saya juga heran kadangkala ada juga kontraktor walaupun dibuang 30%, 40% mau juga kerjakan. Daripada tidak ada, lebih bagus ada. Tiba saatnya terjadi eskalasi harga, ya masalah baru. Gitu loh. Ini lama Pak Andi ya. Daripada tidak digaji. Itu sebenarnya bisa. Ada aturannya kalau saya tidak salah. Ada aturannya. Nah, nanti kita kumpulkan semuanya, jelas menambah wawasan kami dengan 3 lembar ini. Ada beberapa poin yang walaupun saya belum baca dan dalami secara keseluruhan, ini menjadi jimat saya di dalam memperjuangkan apa yang diinginkan oleh kawan-kawan KPNC. Saya kira itu saja, karena saya bukan orang kontraktor, bukan siapa-siapa, saya hanya selaku anggota DPR yang mewakili Bapak dan Ibu sekalian, tentu kami harus buat banyak untuk kepentingan semuanya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Kalau Pak saya ini juga latar belakang kontraktor, saya ini tidak ada sama sekali latar belakang kontraktor, hanya saya tahu-tahu saja sedikit. Makasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham kan ini kan dia dosen. Jadi beliau mengerti, bahkan semua ilmu dia bisa ajarkan gitu. Termasuk pengajaran kontraktor, dia konsultan juga. Iya, toko koperasi. Ini saya panggil khusus tadi Pak, saya telepon khusus tadi Pak. Waktu Pak Andi lagi bicara saya panggil, ayo kamar bergabung sama Gapensi di sini gitu. Baik, Pak Tamanuri, ada masukan Pak? Ya? Nama dengan Pak Saham dan teman-teman yang lain ya. Pak Muhammad Taras, silakan Pak. Tahu apa penyampaian tadi, tapi ya terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbubar. Yang terhormat Pak Ketua,
teman-teman Komisi 5, yang saya hormati Gapengsi, sahabat-sahabat saya semua. Ya, saya biasa berteman semua anak Gapengsi Sulawesi Selatan, Pak, termasuk Andi Rukman yang ada di depan saya ini. Jadi pada prinsipnya kami selalu menyesuaikan. Saya biasa mendapatkan laporan misalnya dari Kalimantan, ini rata-rata menjadi masalah. Kenapa? Karena mereka buang harga yang begitu besar sampai rata-rata kemarin 25 sampai 30% dari harga yang di dalam pagu. Oleh karenanya ini kan pasti mengurangi kualitas. Walaupun menurut PPK itu bisa jalan, tetapi rata-rata tidak bisa maksimal. Nah, yang pada akhirnya tentu kita Komisi 5 tentu harus memberikan masukan kepada pemerintah atau bahkan meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki aturan-aturan dasarnya sehingga penyedia jasa ini bisa melaksanakan pekerjaan secara maksimal dengan kualitas yang sebenarnya diharapkan. Karena yang kedua, ini saya baca tadi terkait dengan pembangunan IKN, ini harus mitra dengan pengusaha lokal. Tentu kita tahu bahwa Kalimantan Timur adalah daerah yang tidak semaju dari daerah Pulau Jawa, Sulawesi, dan Sumatera. Sehingga tentu juga kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di sana belum terlalu maksimal. Oleh karena ada aturan-aturan yang bisa menyeimbangkan bagaimana tetap pengusaha lokal diberdayakan, tetapi dalam keahlian-keahlian tertentu, tentu pengusaha luar juga boleh masuk ke sana untuk demi menjaga kualitas dari bangunan yang diharapkan. Dan yang terakhir, tentu masukan-masukan yang produktif dari teman-teman Gapengsi, selalu kami akan buka pintu untuk bisa yang tentu sebagai tugas dari kami dalam menciptakan suasana kondusif di kalangan para diajak. Itu Pak Ketua, kami Komisi 5 terus Gapengsi untuk bisa memberdayakan seluruh anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Taras. Dari virtual ada yang mau bicara? Ada nggak yang bicara? Dari virtual ada. Mungkin saya sedikit ya, karena semua tadi pembicaraan bapak-bapak dari Gapengsi dan asosiasi telah mendapat tanggapan, bahkan kalau saya ingin mengatakan bahwa tanggapannya senada apa yang menjadi pikiran bapak-bapak sudah ditangkap baik oleh teman-teman dari Komisi 5 untuk segera dipikirkan agar semua bisa dengan baik, semua bisa aspirasi itu bisa terpenuhi. Tentu sampaikan semua mitra yang ada. Saya hanya masuk mungkin di LPJK. Sepintas tadi saya dengar dari Pak Soehartono, dari Pak sekarang. Tapi bukan perhatian dulu jauh lebih baik. Dulu
juga karena punya masalah kalau saya lihat. Gitu. Berarti dulu susah, sekarang susah juga gitu. Itu kalau saya lihat dari Pak Soehartono tadi, karena beliau ikuti dulu itu perjalanannya. Nah, kita dalam pemilihan LPJK baru-baru sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, itu kita sudah ada perwakilan dari Gapensi yang kita tunjuk waktu itu, namanya Saudara Agus Gendro Yono ya. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Gapensi atau asosiasi ini memanggil beliau nih untuk mempertanggungjawabkan apa yang ditujukan kepada dia? Itu pertanyaan saya, ya. Barangkali selanjutnya kami persilakan kepada tanggapan langsung dari BP Gapensi. Silakan, Pak. Baik, pimpinan, terima kasih. Anggota Komisi 5 yang baru berhadir, sahabat saya Pak Aras, Pak Hamka Kadi, dan Pak Soehartono, Pak Gus Yanifar. Pertama, sebelum saya jawab Ketua, saya menarik pernyataan Pak Soehartono. Disampaikan bahwa apakah ada tembusan semua surat ini kepada DPR. Ya, kami ini mitra lembaga, mitra pemerintah, semua surat menyurat tentang keluh kesah seluruh teman-teman pimpinan asosiasi dari jumlah asosiasi yang hadir ini, semua menyurat hal yang sama ke Menteri PU. Tapi pimpinan kita ini kan pengusaha, ya kan? Kalau kadang-kadang menyebut nama DPR, ketakutan mereka. Mintalah persuasif dulu, robalah ini aturan, bikinlah. Tetapi yang tadi yang kita minta, selama 9 bulan, 7 bulan lamanya, tidak ada relaksasi yang keluar, maka Gapensi, asosiasi yang tertua 63 tahun ini, ya, mengajak ini anak-anak, adik-adik kami, teman-teman kami ini bersama-sama untuk berjuang. Karena kalau masing-masing berjuang nanti dipikir, Inkindo sendiri, Gapensi sendiri, Gapekna sendiri. Kita membersamai ini. Kami memanfaatkan surat kami audiens yang sudah masuk di lembaga-lembaga itu. Alhamdulillah efektif. Di DPR kan sudah selesai. Pertanyaannya kan bukan persoalan hanya permen. Permintaan relaksasi, eskalasi, dan segala macam ini kan sudah lama kami minta, tapi nggak direspon. Sangat sepakat, Pak Effendi Yanifar, Pak Hamka Kadi, ayo kita duduk bareng. Kenapa persoalan PP itu kita anggap bahwa ini bukan Undang-Undang Cipta Kerja untuk memudahkan, menyusahkan, karena pada saat penyusunan draft undang-undang itu, teman-teman pelaku nggak dilibatkan. Pada saat pembuatan PP 05 itu, kan nggak dikasih tahu. Pada saat lahirlah PP itu, tidak akan mungkin dia telan ludahnya kembali. Rubah ini. Pasti Pak Menteri PU, kenapa ada keluh kesah ini, kenapa asosiasi ribut tiap hari? Yang membuat yang tadi yang saya bilang tadi itu, bapaknya LPJK menjadi tuan di PU itu, ketakutan. Karena dia yang membuat undang-undang itu. Jadi kalau bukan LPJK-nya yang dirubah, dihilangkan, direktoratnya yang dihilangin. Gitu loh. Jadi peran fungsi LPJK-nya itu tupoksinya jelas. Ini tidak semua persoalan itu tentang Agus Gendro. Hampir semua elemen ada dari universitas, dari perguruan tinggi, dari masalah konstruksi, dari asosiasi, kita libatin. Yang saya bilang tadi, kalau peran dan fungsinya nggak berfungsi, nggak ada guna. Ini namanya kaya jabatan, miskin fungsi. Ini undang-undang yang harusnya sepakat, kata Pak Hamka Kadi, ini mitra pemerintah. Yang tadi sampaikan Pak Peter ini, Kementerian PUPR amanah undang-undang itu, di tupoksi terakhir itu harus ada bunyi jasa konstruksi. Siapa yang ngurusi ini, konstruksi hari ini? Hanya Menteri PUPR, nggak ada konstruksinya. Nah, hanya mengurusin sertifikasi. Sertifikasi pun nggak beres-beres. Dari 13 asosiasi yang telah diberikan lisensi sertifikasi ini, baru berapa jalan LSBU itu ya? Baru LSBU. Ada 14, tapi yang punya terbentuk itu baru 12 ya, 11. Dari 250.000 subkualifikasi, itu baru tercetak di akhir tahun Desember itu, baru 25, akan tercetak 50.000. Berarti 180.000 atau 80% sudah dinyatakan akan kolaps, mati. Jadi pertanyaan teman-teman, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini memang diciptakan untuk mematikan ini asosiasi? Mati. Gapensi dari 80.000, turun 60, 40. Hari ini tinggal 13.000 anggotanya.
Kalau dikalikan dengan seluruh pengurus seluruh Indonesia, rata-rata 25 pengurus, kami hadir di 470 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Rata-rata 26 orang pengurus. Kalau dikalikan 470, 13.000, hanya itu yang bertahan. Boro-boro anggotanya bisa mengurus KTA lagi. Karena mengurus LSBU-nya susah, ngurus SKK-nya juga susah. Alhamdulillah, Pak Menteri PU, atas gebrakan kita audiens ke Kadin, kami juga sudah menjurat ke Pak Menteri PU. Nah, Pak Soehartono, pola-pola izin, Pak paham kakak di teman-teman, pola-pola kebijakan yang diambil teman-teman DPR yang tidak selalu mempertemukan, kita dianggap, apa ya, kita ini kan pelaku, Pak. Saya bilang sama Arsyad, hampir seluruh 123 asosiasi dan himpunan yang dibawa naungan Kadin, dari semua sektor. Kalau ini kita manfaatkan di hampir seluruh komisi yang ada di DPR itu, meminta masukan, selesai ini. Yang dipanggil menterinya, yang panggil dirjen, pelakunya nggak dipanggil. Yang tahu masalah kita. Kita kepengen harus TKDE, menggunakan produksi dalam negeri. Kita nggak tahu barang pipa yang masuk, mungkin mereka tempel lisensinya, kita nggak tahu produksi apa. Teman-teman tuh, pabrik bajanya tutup dan segala macam. Karena nggak dipakai. Apa sih itu duduk ya? Ini tambahan sedikit Pak Ketua. Artinya, suatu negara akan maju apabila industrinya bisa baik. Kita bisa catat berapa pemakaian baja itu PLN, pipa, Pertamina, segala macam. Ayo gelar. Berapa kebutuhan semen, berapa kebutuhan rantai pasoknya. Lepaskan kepada teman-teman rantai pasok. Bermain kita bisa dapat. Karena kalau tidak nggak dikasih ruang, ya pasti barang Thailand lebih murah. Vietnam murah, China murah. Kita biar produksinya mahal, karena nggak dikasih ruang. Jadi sebelum diketok, ayo kita duduk, kita rapatkan. Ya, istilahnya kalau di daerah musrembang lah, apa yang namanya, Pak Ketua. Supaya kita tahu apa kebutuhan-kebutuhan teman-teman pelaku. Berapa sih pelaku dunia jasa konstruksi yang ada di Indonesia? Kita kurang lebih 140 ribuan UKM ini. Yang 87% ada di klasifikasi kecil. Yang teman-teman anggotanya Pak Yahya ini, BUMN ini, hanya kurang lebih 0,7%. Di klasifikasi B itu hanya 4%. Kecil. Tapi minimal yang 4% yang 7 ini bikin piramid supaya semua pekerjaan-pekerjaan besar yang ada di Republik ini pakai mereka, JO kan mereka, di JO di depan. Karena kalau tidak bayarnya susah. Sudah bayarnya susah, cicil pula. Coba. Mereka datang ke Papua, datang ke Sulsel, perusahaan tadi disampaikan Pak Aras, perusahaan dari Kalimantan, perusahaan dari sana, pakai orang-orang LSM, handphone yang 300, takut-takutin itu BP2JK. Kenapa kau menangkan itu? Awas ya. Ketakutan, dimenangkanlah yang banting 76% itu. Padahal ada teman-teman yang punya ruas, punya MP, punya perkara segala macam. Hanya unsur kita itu. Dan itu pun sudah kami sampaikan ke teman-teman KPK pada saat saya juga bicara dengan Pak Peter. Saya bilang, KPK nggak boleh begitu. Kalian tunggu 100 juta kamu tangkap. Apa pencegahanmu seperti apa? Kalian pengusaha ini mati. Nggak ada lagi ember zakat. Saya bilang. Nggak dapat kerjaan. Nah, izin Pak Ketua saya agak sedikit keras karena memang teman-teman yang kami bawa, karena kalau Gapensi hanya berjuang, ini teman-teman semuanya asosiasi yang punya anggota. Ya kan? Boleh ditanya, teman-teman ini punya kerjaan nggak? Susah. Karena pikir-pikir, daripada dapat kerjaan sudah harganya untung, kita ketua-ketua asosiasi ini malah jadi malu. Udah teman-teman main di rantai pasok. Main di rantai pasok pun juga sudah harganya sudah seperti ini. Jadi, kami tidak memberikan tembusan kepada DPR karena kami pikir kami mitra. Kalau kami sudah audiens, sudah RDP, menurut saya ini langkah sangat produktif untuk kita duduk bersama mencari masukan. Sebelum kami ke sini pun juga, kami 1 bulan lalu ya, 1-2 bulan yang lalu, kami sudah menyurati seluruh anggota untuk masukan kira-kira apa tanggapan terhadap dampak dari Bank Shopee ini terhadap teman-teman pelaku itu. Muncullah beberapa masukan-masukan yang menurut kami ini kalau eskalasi bukan hanya urusannya Menteri PU, pasti urusannya Kemenko Equin, urusannya DPR, urusannya Presiden. Karena kalau dia pasti banyak pertimbangan.
Dan ketentuannya sudah ada. Kalau misalnya kahar, mutlak sudah harus ada itu. Tapi Pak Menteri Basuki pas orangnya teliti sekali. Pasti kepingin mengambil keputusan itu secara kolektif dan kolegial untuk negara ini. Terima kasih pimpinan dan teman-teman sekalian. Luar biasa. Izin Pak Hamka, Pak Aras, Pak Senipar, Pak Sartono. Sekali lagi bahwa yang kami bawa ini bukan Gapensito, tapi semua teman-teman yang ada kami di paguyuban asosiasi ini, dan kami selalu kompak untuk terus berkomunikasi dalam rangka memberikan kontribusi pikiran, kemudian memberikan pelayanan terhadap kami punya anggota. Kalau kami nggak berjuang, dipikir kalian ini hanya ngurus KTA, apa yang kamu perjuangkan buat kita? Demikian pimpinan, terima kasih, salam sehat untuk kita sekalian, dan yang paling terakhir, kami semua yang berhadir di sini memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat ini. Ya. Terima kasih Pak Andi Rukwan dan seluruh asosiasi yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pimpinan ada sedikit lagi pimpinan. Silakan Pak Senipar. Jadi saya ini lama di LPJKD ya, lama di Gapensi. Jadi kita ini jangan pernah LPJK ini berpikiran dia birokrat. Dia itu adalah pengusaha yang bernaung di bawah LPJK. Begitu orang dia melihat saya. Kita kesetaraan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Jadi kayak birokrasi. Jadi saudara, pesan saya LPJK inilah payung dari segala dunia usaha jasa konstruksi. Dialah yang bermitra dengan pemerintah. Jangan libatkan orang luar. Oke lah, kalau sekarang udah masuk ke DPR nih, pasti kita nanti kan akan lain bahasanya kan, bahasa politik kan. Nggak ada Pak. Jadi pesan saya berlaku lagi. Datang anggota kalian, nangislah kalian. Itu aja kan prinsip yang saya bilang. Kasih Pak Senipar. Sebenarnya kita tanggal 25 DPR. Kalau misalnya ada bahan yang menggunakan, bahan bisa terima sebenarnya, ya. Tapi kalau ada yang mau disempurnakan lagi, biar kami sampaikan dulu, tanggal 25. Bisa diberikan kepada kami bahannya. Minimal besok kita bisa terima, ya. Itu kita minta supaya kita serahkan kepada Pak Menteri. Kita tahu bahwa Bapak sudah menyerahkan juga mungkin hal seperti itu. Tapi kalau yang menyerahkan juga Komisi 5 tentu lain warnanya barangkali. Seperti itu barangkali ya. Ya. Baik. Ya, demikianlah kira-kira rangkaian acara ya. Rapat dengar pendapat umum pada hari ini, dan karena tidak mengambil keputusan maka dapat kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih atas segala masukan dan saran yang telah disampaikan BPP Gapensi kepada Komisi 5 DPR RI, dan akan kami sampaikan dan tindak lanjuti dengan pihak pemerintah, khususnya kementerian atau lembaga mitra kerja Komisi 5 DPR RI. Kami akan sampaikan. Karena itu, saya atas nama pimpinan anggota Komisi 5 DPR RI, mohon maaf kalau kata-kata yang tidak berkenan. Nah, oleh karena itu, acara pada kesempatan ini kita tutup dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Recording stopped. Foto bersama, mari.